Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat yang ke-56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri. Oleh karena itu, di dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah juga menjelaskan kepada kita, Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, apa yang menyebabkan kamu tertipu daya sehingga lupa untuk menjalankan kewajibanmu kepada saya? Apabila kita teliti secara rinci asbabun nuzul daripada ayat ini yang terdapat di dalam surah Al-Infitar ayat yang ke-6. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang ketiga, maka seluruh manusia akan dibangunkan dari kuburnya masing-masing, dihalau kepada mahsyar. Di mahsyar, maka umat manusia akan melaksanakan prosesi-prosesi, termasuk salah satunya adalah mizan dan hisab. Setelah ditimbang dan dihitung, diketahuilah manusia yang bakal menjadi penduduk surga dan manusia yang bakal menjadi penduduk neraka. Kepada mereka penduduk neraka Allah mengatakan, sesuai dengan apa yang tercantum dalam surah Al-Infitar ayat yang ke-6 tadi, Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan kamu lupa untuk menjalankan kewajibanmu kepada saya? Maka golongan yang pertama menjawab dari mereka calon penghuni neraka ini, Ya Allah, waktu hidup kami dulu di atas dunia, kami adalah orang-orang miskin. Gara-gara kemiskinan yang melanda kami, sibuk mencari nafkah ke sana kemari untuk memenuhi belanja keluarga, maka kami melupakan kewajiban kami untuk melakukan berangkai macam ibadah. Kemudian golongan yang kedua, mereka orang-orang yang kaya menjawab, Ya Allah, ya Tuhanku, hidup di atas dunia kami hidup dalam kemewahan, sehingga kami disibukkan untuk mengurus harta-harta kami. Di tengah sibuknya kami mengurus harta-harta kami lupa menjalankan kewajiban kepadamu. Datang juga golongan yang ketiga, Ya Allah, ya Tuhan kami adalah golongan para pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh. Kami sibuk mengurus rakyat kami sibuk mengurus umat ini. Di tengah kesibukan kami mengurus orang lain, kami melupakan kewajiban pribadi kami sendiri. Terakhir golongan yang keempat, Ya Allah, ya Tuhan kami, waktu dulu hidup di atas dunia, kami sering sakit-sakitan, sehingga karena hebatnya perasaan sakit yang kami derita, kami sengaja melupakan ibadah kepadamu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan 4 orang rasul untuk menjawab respon daripada penghuni neraka ini. Wahai sekalian manusia, golongan yang pertama tadi kamu mengatakan karena miskin lupa beribadah. Ini ada Nabi Isa alaihi salam. Dia lagi yang lebih miskin daripada kamu. Rumah tidak ada. Dia hidup beratapkan langit dan berpijakkan bumi. Di tengah kemiskinan yang beliau derita, tetapi beliau tidak pernah untuk melupakan kewajibannya.
Yang kedua, katanya kamu tadi golongan orang-orang yang kaya. Ini ada Sulaiman. Sulaiman adalah orang yang paling kaya di atas dunia. Mulai daripada tempat matahari terbit di ufuk timur sampai matahari di ufuk barat, semua dia yang punya. Tidak hanya itu, dengan jin dan hewan, Sulaiman bisa berkomunikasi. Begitulah kekayaan Nabi Sulaiman. Walaupun begitu kaya dia, tidak pernah lupa beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, katanya kamu pemimpin, ketua dan tokoh, sibuk mengurusi rakyat, sibuk mengurusi umat, sibuk mengurusi orang lain. Di sini ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya memimpin manusia seperti kita, tetapi beliau juga adalah Sayyidul Anbiya wa Imamil Mursalin, penghulu daripada sekalian nabi, ikutan daripada seluruh rasul. Beliau tidak pernah lupa beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, katanya kamu sering sakit-sakitan, sehingga lantaran hebatnya sakitan yang kamu derita, lupa kamu beribadah. Ini ada Nabi Ayub, lebih lama lagi dia sakit, tetapi tidak pernah lupa untuk beribadah kepada Allah. Intinya, selagi ada 3 kriteria sama kita, Islam, balik atau dewasa, kemudian yang ketiga berakal sehat, tidak pernah untuk melupakan ibadah. Oleh karena itu, mari kita amalkan bagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat, surah yang ke-51, ayat yang ke-56. Manusia dan jin Allah ciptakan tidak lain tujuannya adalah untuk mengabdi dan menghambakan diri. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.